Keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada salah satu pasangan calon menjadi bahasan utama dalam diskusi beranda politik bertajuk Memakzulkan Jokowi. Sementara itu, diskusi tentang visi misi Timnas Amin mengupas isu penting yang akan disampaikan dalam debat cawapres selanjutnya. Adapun diskusi mengenai kampanye damai relawan pelopor milenial Nusantara Prabowo Gibran mengajak para pemilih muda tidak terpecah belah meski memiliki perbedaan pandangan politik. Diskusi beranda politik bertajuk Memakzulkan Jokowi digelar di Gedung Komunitas Utan Kayu, Jakarta Pusat pada Jumat malam 19 Januari. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Viola Reininda mengatakan proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo akan sulit terjadi jika dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu yang notabene hanya tinggal menghitung kisaran minggu. Pemakzulan masih bisa terjadi jika dilakukan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Itu pun dengan salah satu syarat parlemen mau menggunakan haknya untuk memulai proses pemakzulan. Ia menekankan isu pemakzulan harus menitik beratkan praktik penyalahgunaan kekuasaan Presiden selama menjabat dan tidak mengerucut hanya pada isu pemilu yang akan datang. Meski diakui, pemakzulan Presiden dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan akibat dukungan Presiden terhadap salah satu pasangan calon. Dikasih ke sana ketika endorsement presiden ini juga mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan seperti itu. Misalnya politisasi bansos tadi. Jadi ketika misalnya pelanggaran-pelanggaran ini terbukti, tentu bisa meminimalisasi praktik kecurangan-kecurangan yang dihasilkan berdasarkan penyalahgunaan kekuasaan tadi. Kemandirian pangan dan kesejahteraan petani menjadi salah satu isu penting yang akan disampaikan dan dibahas oleh Timnas Amin dalam debat cawapres yang akan diselenggarakan Minggu esok. Hal tersebut dikemukakan anggota Dewan Pertimbangan Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Awalil Rizky, dalam diskusi tentang visi misi Timnas Amin di Jakarta Selatan Jumat 19 Januari. Hasil diskusi tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi Timnas Amin untuk dikemukakan dalam debat cawapres Minggu esok, khususnya mengenai kebijakan penyediaan pupuk dan skema pertanian kontrak yang menjadi salah satu program pasangan nomor urut 1 tersebut jika nanti terpilih. Selain itu, kesejahteraan petani mendapat perhatian khusus. Awalil mengatakan berdasarkan data dari berbagai lembaga, baik internasional maupun nasional, indeks ketahanan pangan Indonesia berada dalam posisi yang cukup rawan. Hal tersebut juga berpengaruh pada kesejahteraan petani di Indonesia. Ada data lain yang menarik, yaitu dari BPS, apa yang disebut dengan indeks kerawanan pangan. Nah, yang menariknya apa? Indeks kerawanan pangan kita masih cukup tinggi. Jadi inline ya, mengkonfirmasi ketahanan pangan tadi. Nah, yang kerawanan ini yang menarik adalah BPS membagi dua antara rumah tangga petani dengan rumah tangga non petani. Diskusi mengenai kampanye damai digelar relawan Barisan Pelopor Milenial Nusantara Prabowo Gibran bersama sejumlah mahasiswa Jabodetabek di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dalam diskusi ini, sejumlah mahasiswa dari 14 kampus dan pemilih muda menandatangani kesepakatan terciptanya pemilu 2024 yang damai. Ketua Pelaksana Deklarasi Pemilu Damai Barisan Pelopor Milenial Nusantara, Rafael Yasona Zendrato, mengatakan dengan tagline "Kita Pemuda Pemilih Muda Penentu Indonesia Maju", pihaknya mengajak para mahasiswa dan pemilih milenial dan Gen Z mendukung pemilu damai. Menurutnya hal itu penting dilakukan karena saat ini bertebaran banyak isu yang bertujuan memecah belah bangsa. Kita sebagai kaum milenial jangan sampai tercerai-berai seperti gagasan yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi ini, bahwa jangan sampai retorika yang tersebar di media sosial, media lainnya atau platform lainnya yang dapat kita akses memecahkan kita. Lewat diskusi pemilu damai ini, pemilih muda diharapkan menjadi trendsetter demokrasi dalam politik pada Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.